Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Selamat Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Mantap. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian semua peserta webinar NetCon 2020. Sebelum kita mulai acara nih, aku kenalin dulu ya, aku siapa. Jadi, nama aku Yaya. Aku di sini sebagai moderator di acara webinar NetCon 2020 ini. Nah, selanjutnya, karena ini juga udah banyak nih pesertanya ya kan, Damayan. Di acara webinar ini, nanti kita bakal ada beberapa beberapa susunan acara, di mana yang pertama nanti ada opening yaitu sambutan dari panitia, terus inti acara, terus juga ada sesi tanya jawab, sama yang terakhir nanti ada kuis. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai benar-benar nih, ada baiknya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita sampai sekarang kita bisa hadir di acara ini. Nah, beserta salam tak lupa juga dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salai. Jawab ya. Terus selanjutnya yang terhormat kepada Bang Afif selaku Ketua Umum CCI 2020. Terus juga Bang Denny selaku Ketua Pelaksana CCI Summit 2020. Ada juga nih Bang Espinal Adrinaldi selaku narasumber webinar NetCon 2020. Kepada seluruh panitia kegiatan dan juga buat kalian semua peserta webinar NetCon 2020 di pagi hari ini. Nah, tapi tadi kita belum doa ya, itu cuma tadi kan sambutan nih. Sebelum memulai acara ini ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, untuk memulai rangkaian dari acara webinar NetCon 2020 ini, kita awali dengan sambutan nih, yaitu sambutan dari Ketua Umum CCI kita yang kece parah, yaitu Bang Afif, sok Bang, dan juga Ketua Pelaksana, yaitu Bang Denny Saputra. Ayo dipersilahkan, Bang, untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang terhormat narasumber CCI Summit NetCon 2020 Bang Espinal Adrinaldi, yang terhormat Ketua Pelaksana CCI Summit Bang Denny Saputra, dan juga yang terhormat Panitia CCI Summit 2020, dan juga para peserta acara CCI Summit NetCon pada pagi hari ini bersama Bang Espinal. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bang Espin, karena telah bersedia menjadi pembicara kita di acara webinar CCI Summit NetCon 2020 dan akan sharing-sharing ilmunya kepada kita semua. Dan juga saya berterima kasih kepada para panitia CCI Summit karena telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya sampai hari pelaksanaan ini. Dan juga saya juga berterima kasih kepada para peserta
webinar hari ini karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dan siap mendengarkan sharing ilmu dari Bang Espin hari ini. Alhamdulillah webinar ini merupakan acara ketiga dari CCI Summit setelah sebelumnya telah dilaksanakan webinar CCI Summit to UI UX Design dari divisi desain CCI. Dengan adanya semoga dengan adanya webinar-webinar ini, kita semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari para narasumber, terutama hari ini dari Bang Espin, sehingga kita bisa menambah ilmu. Oke. Selanjutnya kita ke sambutan yang berikutnya, yaitu dari Ketua Pelaksana, Bang Denny Saputra, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pembicara pada hari ini, Bang Espinal. Yang terhormat Ketua Umum CCI, Muhammad Afif Raihan. Dan yang terhormat panitia dan peserta yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Saputra Hermawan. Pada tahun ini saya diberi amanah sebagai Ketua Pelaksana CCI Summit 2020. Mungkin perlu diketahui bahwa CCI Summit ini merupakan rangkaian acara tahunan UKM CCI, yang mana pada tahun 2020 ini sebetulnya telah dilaksanakan sejak Maret kemarin. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, kami dari panitia dengan berat hati harus memundurkan acaranya. Dan alhamdulillah sudah bisa kita mulai lagi dari minggu kemarin. Tentunya akan menimbulkan berbagai kendala yang ada, namun saya harap dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap dapat mengambil manfaat yang akan kita dapat di acara ini. Akhir kata, saya berharap semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sambutannya udah nih, ya kan, kita langsung aja ke inti acara. Cuma sebelum itu, aku mau ngingetin buat kalian peserta webinar NetConf 2020 ini, jangan lupa untuk menggunakan background yang udah dikasih dari panitia, dan juga merubah nama username-nya jadi nama _ID tiket ya. Jangan lupa guys. Hayu yang belum diganti banyak nih. Ayo diganti dulu biar seragam gitu ya kan. Biar ucul kalau difoto. Ayo diganti dulu. Aku kasih waktu berapa ya? 3 menit cukup lah ya. Sambil kalian ganti background, sambil kalian ganti username kalian, aku mau ngenalin sedikit nih tentang narasumber kita di pagi hari ini. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu ke kalian. Narasumber kali ini, Bang Espinal Adrinaldi ini,
Dia merupakan mahasiswa Telkom University, jurusan S1 Telekomunikasi angkatan 2017. Keren banget nggak sih? 2017 udah jadi pembicara gitu ya kan. Nah, walaupun Bang Espin ini masih angkatan 2017, tapi Bang Espin ini udah banyak banget loh nerima penghargaan di bidang jaringan. Nih, terutama yang paling top banget nih, menurut aku ya. Bang Espin itu, dia pernah jadi peserta di Indonesian Representative Huawei Teach for the Future tahun 2019 yang diadain di Cina. Gila nggak sih Cina, coy? Cina, weh. Nah, tuh. Terus selanjutnya, Bang Espin ini juga pernah meraih juara 1 di perlombaan ICT Competition Huawei Southern Pacific Regional Level at Malaysia. Terus lagi. Bang Espin ini juara 3 perlombaan ICT Competition Huawei tingkat nasional. Tuh, Huawei semua coy, disabet sama Bang Espin ini. Nah, buat sekarang nih, Bang Espin itu dia sedang bekerja sebagai cloud engineer di PT Boar Technology. Nah, kan 2017 tuh belum lulus kan, tapi udah kerja gitu. Gimana nggak pro banget, pro player lah ya kan hitungannya. Nah, nggak usah lama-lama premisnya, langsung aja kita panggil narasumbernya buat ngasih kalian ilmu, buat sharing ke kalian gimana sih kok bisa Bang Espinal Adinaldi tuh kayak gini. Terus gimana gitu tipsnya dan materinya. Untuk kali ini itu kita bakal ngebahas tentang membangun private cloud dengan OpenStack. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Bang Espinal Adrinaldi. Kepada Bang Espin, dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Saya akan share screen dulu. Oke, share screen-nya sudah muncul ya? Udah, Bang. Oke, suara jelas? Jelas banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal webinar mengenai membangun cloud dengan OpenStack. Untuk intronya, perkenalkan nama saya Espinal Adrinaldi. Saya sekarang bekerja di PT Boar Teknologi, Cloud Engineer, dan juga saya Kordas di Adaptive Network Lab. Untuk jurusan saya S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2017. Sekarang sedang berada di semester 7. Untuk LinkedIn bisa dilihat di sini, nanti PPT akan saya share. Untuk Instagram bisa @espinaladrinaldi. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama itu kita bakal mengenal tentang virtualization. Apa itu virtualization? Oke, teknologi virtual ini membuat sumber daya virtual dari sumber daya fisik sehingga satu sumber daya fisik dapat membuat banyak sumber daya virtual. Maksudnya apa? Jadi satu sumber daya fisik bisa dibuat menjadi banyak sumber daya virtual. Contohnya itu jika kita punya sebuah komputer atau laptop, itu bisa dibilang sumber daya fisik. Nah, di dalam laptop itu bisa kita buat sumber daya virtual lebih dari satu. Kita bisa membuat banyak sistem operasi lagi di atas laptop kita. Jadi, satu laptop kita itu bisa membuat banyak sistem operasi. Contohnya kita ingin membuat misal 2 Windows 7, 10, atau Linux itu bisa kita lakukan di laptop kita sendiri tanpa harus menggunakan sebuah server.
Contohnya seperti ini, tradisional versus virtualization. Tradisional ini di server ini, di atasnya sistem operasi. Di atas sistem operasi ini aplikasi. Ini yang tradisional. Jika kita menggunakan sistem virtualisasi, di atas server ini akan ada virtualization layer. Nah, di atas virtualization layer ini, dia itu bisa akan banyak sistem operasi. Misal yang ini ingin Windows 10, ingin Windows 7, ini ingin Linux Ubuntu, ini ingin Linux Type Debian. Jadi, untuk teknologi virtualisasi ini sangat menguntungkan, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak bidang IT dan cloud. Kenapa begitu? Soalnya untuk menghemat budget juga salah satunya. Kalau misalkan kita ingin membuat ratusan server, kalau tradisional itu kita akan membeli 100 server sesuai kebutuhan kita. Tapi dengan adanya teknologi virtualisasi ini, kita cukup membeli 1 atau 2 server, nah itu bisa kita buat menjadi 100 virtual server. Untuk zaman sekarang, teknologi tradisional ini sudah ditinggalkan, semua sudah menggunakan teknologi virtualisasi ini karena sangat untung sekali menggunakan teknologi ini. Nah, di sini juga ada hypervisor. Hypervisor itu bisa dibilang teknologi virtualisasinya. Jadi ada 2 tipe hypervisor. Kalau hypervisor itu kalau di topologi ini bisa dibilang virtualization layer-nya lah. Jadi ada 2 tipe hypervisor, yang satu bare metal, yang satu hosted. Bedanya apa? Kalau bare metal ini dari hardware kita, hardware itu anggapannya server fisik itu, di atasnya langsung hypervisor. Hypervisor itu kayak ada banyak aplikasinya. Contohnya itu yang kita bisa lihat sehari-hari seperti VirtualBox dan VMware. Nah, di sini bare metalnya ini punya software masing-masing. Jadi dari hardware langsung ke hypervisornya, misalnya VMware ESXi. Terus di sini ada virtual OS-nya. Ini bare metal ini yang biasa digunakan di server production. Rata-rata menggunakan ini semua. Nah, yang tipe 2 hypervisor ini, host arsitektur, dari hardware, server fisiknya itu, kita install dulu sistem operasinya. Contohnya sistem operasinya Windows 10 atau Linux. Nah, di atas sini, hypervisor, baru di atas sistem operasi ini, contohnya misal Windows 10, diinstal lah aplikasi hypervisor, contohnya VirtualBox misalnya. Baru di atas hypervisor ini, ada Virtual OS. Nah, ini yang biasa kita lakukan jika ingin mencoba sebuah lab, kita ingin ngoprek-ngoprek Linux atau apa, biasanya pastinya kita menggunakan tipe 2 hypervisor ini, tanpa kalian sadari. Oke. Nah, ini hypervisor software-nya yang biasa kita gunain biasanya tuh VirtualBox ini. Ini tuh software hypervisor. Biasanya anak IT, telekomunikasi, informatika, kalau nyoba Linux atau apapun, pasti menggunakannya VirtualBox. Kalau nggak VMware ini. Tapi untuk VMware ini berbayar. Nah, untuk VMware ESXi ini, dia itu yang digunakan untuk versinya yang Hyper 1. Jadi yang emang versinya itu langsung, anggapannya ini sistem operasinya langsung. Nah, ini juga Microsoft juga mempunyai hypervisor sendiri, namanya Microsoft Hyper-V. Ini beberapa contoh hypervisor software, masih ada banyak lagi yang nggak disebutkan di sini. Oke, kita lanjut tentang cloud computing. Sampai sini ada pertanyaan tentang virtualisasi? Kalau tidak ada, akan langsung dilanjut. Lanjut dulu aja, Bang. Nanti pertanyaannya di belakang sekalian. Oke, siap. Oke, kita lanjut tentang cloud computing.
Cloud computing itu adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat seluruh layanan. Ini maksudnya apa? Menjadikan internet sebagai pusat seluruh layanan. Tanpa adanya internet, cloud computing itu bukan apa-apa. Jadi definisi cloud computing itu seluruh aplikasi yang ada itu berada di internet semua. Jadi cloud computing itu, kalau kita biasanya normalnya menggunakan Microsoft Office seperti Word, terus Excel atau PowerPoint, nah itu kan ada di aplikasi laptop kita. Tapi dengan adanya cloud computing, seluruh aplikasi itu bisa berada di internet, kayak PowerPoint, Word, dan lain-lainnya. Udah banyak banget contohnya, seperti contohnya untuk storage itu, untuk file-file itu ada Google Drive. Kita bisa akses file kita, nggak harus di laptop kita, cukup di cloud computing Google Drive itu yang disediakan oleh Google. Nggak hanya itu, kita ada di Google itu ada seperti Google Slide, penggantinya PowerPoint, terus ada Google Docs, penggantinya Word, terus ada Spreadsheet, penggantinya Excel. Nah, itu adalah salah satu contoh cloud computing yang kita lakukan sehari-hari tanpa kalian sadari. Nah, untuk karakteristik cloud itu ada macam-macam, seperti yang pertama resource pooling. Jadi dalam satu provider cloud itu, contohnya misalnya Google Cloud Platform, itu punyanya Google. Nah, dalam satu Google Cloud ini, itu bisa banyak bermacam-macam perusahaan yang berada di dalam situ. Jadi satu perusahaan bisa menggunakan layanan dari Google. Jadi nggak cuma satu perusahaan, tapi ada banyak perusahaan yang menggunakannya. On-demand self-service, nah ini kita bisa ngatur cloud computing apa yang ingin kita atur sesuka kita. Kita ingin membuat virtual OS lagi, atau kita mau membuat seperti big data atau apa, itu bisa kita lakukan sendiri. Terus maintenance yang mudah. Jadi kalau provider seperti AWS, Google Cloud, Alibaba, dan lain-lainnya, itu kita nggak perlu repot lagi untuk maintenance-nya, itu semua sudah ada fiturnya di sana. Jadi kita tinggal klik-klik aja biasanya. Untuk large network access, nah ini kita bisa akses cloud itu di mana-mana. Kita mau akses cloud-nya di rumah, di kampus, di kafe, atau dimanapun kita bisa akses sesuka kita. Availability. Nah, ini yang pasti cloud computing itu selalu ada dimanapun kita berada. Automatic system. Nah, automatic system ini, kalau dulu kita membuat sebuah apapun, kalau menggunakan Linux itu CLI, kita ketik komennya, baru kita bisa buat. Tapi kalau sekarang sistem semua serba otomatis, kita membuat virtual OS bisa klik-klik, mau membuat big data bisa klik-klik, semuanya serba klik-klik dan otomatis. Terus economical, ini jelas harganya terjangkau, masih di batas wajar untuk sebuah perusahaan menyewa sebuah cloud. Untuk yang ke-8 itu keamanan. Keamanan itu benar-benar pastinya terjaga, karena provider cloud itu gak hanya satu perusahaan yang dia tangani, ada ribuan perusahaan. Untuk itu keamanannya harusnya pasti terjaga. Tinggal di keamanan cloud-nya kita sendiri, apakah yang kita sewa itu sudah aman atau belum. Gitu. Pay as you go. Nah, di sini kita bayar sesuai yang kita pakai aja. Kita mau buat virtual OS-nya aja, mau buat big data-nya aja, atau mau buat database-nya aja, atau membuat aplikasinya aja, itu tergantung yang kita pakai. Kita mau buat virtual OS-nya dengan spesifikasi berapa itu sudah ada harganya. Dan yang terakhir, managed service. Nah, service ini sudah dipastikan
ya sudah pastilah. Oke, kita lanjut lagi ke service model. Di sini ada 4 macam model, yaitu on-premise, infrastructure as a service, atau biasa dibilang yang tulisannya IaaS, terus platform as a service, yang biasanya PaaS, dan software as a service, SaaS. Nah, dari keempat ini, perbedaannya apa? Kita dari sisi on-premise dulu. Dari networking sampai dengan application dari bawah ke atas, itu semuanya kita yang konfigurasi sendiri. Kita yang buat dari nol semuanya. Ini on-premise. Bisa dibilang kita ngebangun sebuah, kita beli sendiri servernya, terus kita konfigurasi sendiri. Kalau yang infrastruktur as a service, nah, kita udah nggak perlu menyediakan server fisiknya. Kita hanya perlu tinggal membuat virtual OS-nya. Kita bisa mulai dari sini manage-nya. Dari OS sampai dengan application kita yang manage. Sisanya ini cloud provider yang manage. Dari networking sampai virtualization. Jadi kita nggak perlu beli server fisiknya lagi, kita hanya perlu menyewa virtual operating system yang sudah kita sewa dari penyedia cloud-nya. Terus ada platform as a service. Nah, kita hanya memanage dari data sampai application. Dari runtime sampai networking, ini cloud provider yang manage. Nah, ini contohnya apa? Yang platform as a service. Ini tuh contohnya kalau kalian pernah dengar tentang Docker. Biasanya biasanya kayak software developer itu menggunakan Docker untuk testingnya sih. Seperti dia mencoba sebuah website-nya atau aplikasinya itu biasanya pakai Docker sih. Ada juga yang XAMPP, ada yang menggunakan Docker dan lain-lainnya. Nah, kalau di Docker ini, kita nggak perlu lagi mikirin OS-nya apa, kita cuma perlu datanya apa, terus kita running aplikasinya itu, OS-nya langsung jadi sendiri saat kita running aplikasinya. Kalau yang infrastruktur as a service ini, contohnya itu banyak sekali kayak Google Cloud, Alibaba, AWS, segala macam. Sebenarnya mereka itu semuanya sih, dari infrastruktur as a service sampai software as a service. Tapi kalau infrastruktur as a service ini contohnya yang pasti itu OpenStack yang akan kita bahas nanti. Nah, ini platform as a service, Docker, atau kontainer-kontainer lainnya. Dan yang terakhir ini software as a service. Dari application sampai networking ini kita nggak manage sama sekali. Kita langsung pakai, contohnya itu Google Drive, Spreadsheet, Google Docs, dan lain-lain yang sering kita pakai. Itu software as a service. Nah, ini contohnya ada Google Cloud, AWS, Azure, Alibaba, yang Indonesia dari Bisnet GeoCloud. Untuk dari Telkom sendiri ini, kalian bisa mendapatkan free access trial dengan ada beberapa kredit. Saya lupa, itu di Microsoft Azure, pakai akun Telkom kalian masing-masing yang Microsoft itu bisa mendapatkan free coba. Untuk mencoba Microsoft Azure, di situ kalian bisa ngebuat virtual OS yang banyak atau mencoba fitur-fitur di Azure itu banyak sekali. Kita lanjut ke cloud deployment model. Di sini ada public cloud, private cloud, community cloud, sama hybrid cloud. Nah, untuk public cloud ini contohnya seperti Google Cloud dan lain-lainnya tadi yang sudah dibahas. Ini contoh public cloud, Google Cloud, Amazon, Azure, Alibaba, Bisnet, GeoCloud. Nah, maksudnya public cloud itu apa? Itu layanan cloud computing publik yang disediakan oleh suatu perusahaan yang biasa digunakan oleh pengguna secara langsung. Seperti yang dibahas tadi, seperti Google Cloud itu kan publik. Dia menyediakan cloud-nya sendiri untuk banyak perusahaan. Nah, itu di-share secara publik. Open, terbuka untuk siapa saja yang ingin menyewa. Itu public cloud namanya.
Nah, ada juga private cloud. Nah, ini cloud computing ini digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan tanpa campur tangan orang luar. Semua resource dikelola oleh internal perusahaan itu sendiri. Nah, kalau private cloud ini kita ngebuat cloud kita sendiri dari nol. Jadi ini nggak ada campur tangan oleh pihak Google atau pihak Alibaba atau pihak AWS dan lain-lainnya. Ini murni kita yang buat sendiri. Nah, ini biasanya private cloud ini dipakai untuk internal perusahaan. Nah, terus bedanya apa sama public cloud? Kenapa ada public cloud, ada private cloud? Ini bedanya itu di masalah keamanan. Seperti contohnya bank itu nggak mungkin dia pakai seluruh public cloud seperti Google Cloud dan lain-lainnya. Pasti ada juga private lah keuangan mereka. Soalnya kan keuangan yang tangani itu kan uang customer juga, uang pelanggan, uang. Kalau jika data itu dia taruh di public cloud, takutnya akan menimbulkan masalah keamanan, pembobolan segala macam. Untuk itu, mereka pasti membuat private cloud di perusahaannya mereka sendiri untuk masalah data internal atau apapun yang emang tidak diharuskan untuk di-share ke publish gitu. Nah, ini hybrid cloud. Hybrid cloud itu gabungan dari private cloud dan public cloud. Nah, jadi si perusahaan ini mempunyai dua cloud, yaitu si public dan si private ini. Publicnya digunakan untuk apa, private-nya digunakan untuk apa. Jadi mereka mempunyai sistemnya sendiri-sendiri, tapi kebanyakan ada yang campur, ada yang hybrid, ada yang private aja, ada yang pakai public, di tergantung perusahaannya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang OpenStack. Apa itu OpenStack? OpenStack itu standar terbuka platform cloud computing infrastruktur as a service yang biasa digunakan di public dan private cloud. Nah, OpenStack ini benar-benar open source, siapapun bisa mengedit, mengatur atau apapun tentang OpenStack ini. Gitu. Nah, di OpenStack ini terdiri dari banyak komponen, dari ada application catalog service, backup, restore, disaster recovery service, dan lain-lainnya. Ini yang merah adalah minimum deployment dari OpenStack itu yang biasanya deployment minimal yang diinstal seperti block storage, compute service, dashboard, identity service, image service, networking service, dan ini placement service. Jadi di OpenStack ini ada banyak komponen tergantung kebutuhan masing-masing kita. Nah, sini OpenStack ini. Jadi untuk web front-end-nya dashboard, jadi namanya Horizon. Jadi kita mau mengakses, mau konfigurasi OpenStack kita bisa menggunakan via web. Tinggal klik-klik aja. Tapi kita juga bisa menggunakan OpenStack client. Jadi ada yang versi CLI-nya, ada juga yang versi klik via website. Di sini ada workload provisioning, application lifecycle, orchestration. Ini tergantung kebutuhan kita. Jadi ada banyak benar aplikasi di OpenStack ini yang bisa kita gunakan. Contohnya ini ada workload provisioning, ada Magnum. Magnum ini buat container orchestration. Kalau kalian pernah dengar Kubernetes, ya Magnum ini bisa menyediakan Kubernetes itu. Jadi seluruh container diorkestrasi oleh Kubernetes ini. Kalau kalian pernah mendengar Kubernetes, dari application lifecycle ada Murano, ada Freezer, Solum, Masakari, dan orchestration-nya ada Heat, Mistal, dan lain-lainnya. Orchestration ini untuk ngatur OpenStack-nya itu sendiri secara orkestra, kayak di paduan suara itu kan pasti ada orkestranya tuh yang ngatur semua kendali para yang nyanyinya itu.
dari nadanya seperti apa dan lain-lainnya. Nah, orkestrator itu yang berfungsi sebagai pengendali utamanya. Misal contohnya kalian mau membuat banyak virtual mesin di OpenStack itu, nah orkestrator ini berfungsi sebagai itu. Karena kalau membuat satu-satu itu bakal lama, bisa di orkestrator bisa membuat langsung banyak virtual mesin. Di sini ada compute juga. Compute itu komputasi, itu resource komputernya. Untuk virtual mesin ini ada menggunakan Nova, containers bisa Zoom, atau function Xinling. Virtual mesin itu kayak virtual OS. Jadi untuk komputasi virtual operating system, mau Linux, mau Windows segala macam, ini di Nova. Untuk containers seperti Docker itu ukuran Zoom. Untuk function ini, Xinling function itu kayak code gitu. Jadi kita bisa masukin kode kita, terus bisa langsung di running. Nah, terus di sini ada networking-nya juga. Nah, di sini ada Neutron, Octavia, DesignNet. Untuk Neutron itu menggunakan SDN. Kalau kalian nggak tahu SDN itu Software Defined Networking. Itu paradigma baru di perjaringan. Yang kita tahu kan biasanya jaringan itu ya Cisco, jaringan tradisional kayak router, segala macam. Nah, SDN ini paradigma jaringan terbaru yang pastinya ini kencang banget dibandingkan jaringan tradisional. SDN ini juga digunakan di 5G sepertinya, kalau nggak salah. Nah, di sini ada load balancing juga. Load balancing-nya menggunakan Octavia. Jadi kan load balancing itu buat ngebalancing. Nah, di production server itu pastinya selalu ada load balancing, nggak mungkin nggak. Karena kan contohnya itu seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya itu kan banyak banget yang akses webnya dia tuh. Itu pasti ada ratusan juta customer yang akses setiap harinya. Kalau ditempatin di satu server aja kan pastinya kan itu bebannya berat banget. Makanya di situ diperbanyak servernya, dibagi beban-bebannya untuk meminimalisir satu server doang yang berat. Jadi beban itu dibagi ke semuanya, itu load balancing. Ini juga ada DNS, domain name system. Kalau kalian buka facebook.com, google.com, nah itu DNS namanya. Kalau nggak ada DNS, kita ngakses google.com dan lain-lain itu pakai IP address. Tuh. Ini juga ada hardware life cycle, ada bare metal, Ironic, ada Accelerator, Cyborg. Nah ini tadi yang hypervisor tipe 1 itu yang bare metal, OpenStack juga menyediakan itu menggunakan Ironic. Nah di sini juga ada storage-nya. Ada object storage, block storage, ada file. Object storage menggunakan Swift, block menggunakan Cinder. Storage itu ada yang object, ada yang block. Mungkin untuk lebih lanjutnya kalian bisa searching bedanya object storage dan block storage. Nah di sini ada shared service, kayak Keystone sebagai identity service-nya. Jadi semua password, semua authorization, authentication ini ada di Keystone. Placement ini buat ngedata kayak resource OpenStack-nya itu berapa gitu loh. Udah kepakai berapa pokoknya pengaturan masalah-masalah data-data OpenStack-nya itu loh. Glance ini image service, jadi kita bisa menggunakan image seperti Ubuntu, Debian, Linux, dan lain-lainnya. Barbican, Searchlight, Carbon, dan lain-lainnya. Di sini juga ada monitoring service-nya, Ceilometer, Monasco, Panco. Monitoring itu ya seperti monitoring pada dasarnya untuk memonitor instannya mungkin kalau di OpenStack itu disebut virtual operating system-nya itu namanya instant. Gitu. Ini ada resource optimization-nya, ada voucher, ada feed rate. Untuk billing bisa pakai ajudan atau cloud PT billing itu pengaturan ininya, biayanya. Misal kalian menyewa instannya itu yang spesifikasinya itu berapa, itu ada di pengaturan billingnya ini. Bisa diatur berapa biayanya gitu loh. Sama seperti jika kita menyewa di Google Cloud. Di sini ada testing atau benchmarknya, ada Tempest, Patrel, ada Rally. Gitu. Oke. Nah ini, Nova ini menyediakan layanan untuk mendukung pengelolaan instan mesin virtual dalam skala
instan yang menjadi tuan rumah aplikasi multi-tier, lingkungan dev atau tes, pemrosesan, crunching, big data di cluster Hadoop atau komputasi berperforma tinggi. Intinya ini untuk komputasi saat kita membuat instan atau bisa dibilang virtual OS. Nah, di sini yang akan bekerja, Nova itu yang bekerja sebagai komputasi sistem operasi virtualnya. Glance ini image service. Jadi kalau kalian nggak tahu image itu apa, image-nya itu bisa dibilang seperti OS lah. Biasanya kan kalian misal mau install Linux atau Linux Ubuntu, Debian, CentOS itu formatnya .iso, atau Windows 10 kalian mau install ulang .iso. Nah, di sini bisa berbagai macam tipe, ada Kiko2, ada ISO.img, dan lain-lainnya. Ini untuk image service-nya. Di sini juga ada Cinder sebagai blob storage. Jadi di sini untuk tempat penyimpanan blob storage-nya itu Cinder yang mengaturnya. Nah, Keystone ini yang tadi dibilang sebagai autentikasi dan authorization di seluruh infrastrukturnya si OpenStack ini. Jadi identitas semuanya tuh di Keystone, dari password, service, endpoint, API, segala macamnya di situ. Nah, ini Neutron. Neutron itu seperti networking-nya, dia bisa manajemen IP-nya, DNS-nya, DHCP-nya, load balancing-nya, dan lainnya. Dia pakainya itu SDN. Di Neutron ini dia itu ada namanya ML2 plugin. Nah, di situ kita bisa menggunakan macam-macam back-end networking seperti Linux Bridge, Open vSwitch, atau OVN yang terbaru. Gitu. Horizon ini layanan dashboard OpenStack-nya. Ntar bakal kita coba demoin ya. Oke. Sekarang demonya. Spesifikasi minimumnya yang saya pakai ini sistem operasi Ubuntu 18.04, virtual CPU-nya 1, RAM minimal 6 GB. Nah, ini untuk yang spek laptopnya 4 GB itu untuk nyobanya itu nggak bisa. Kalau menurut saya minimumnya itu 6 GB. Jadi minimal nyoba itu di laptop RAM 8 GB itu juga udah ngepas banget gitu loh. Kalau kalian pengen nyobanya di VirtualBox. Nah, untuk metode instalasi di OpenStack itu ada banyak. Ada TripleO, OpenStack Helm, Kola Ansible, KIOB, terus OpenStack Ansible, OpenStack Charms, Bitfrost, OpenStack Chef. Nah, dan satu lagi ada OpenStack instalasinya manual. Jadi kita install semua service-nya itu secara manual. Tapi di sini kita nyobanya itu menggunakan Kola Ansible. Karena ini yang udah banyak banget di support, yang di production itu yang oke banget lah, Kola Ansible. Untuk topologinya seperti ini skemanya. Jadi di OpenStack itu ada controller, ada compute. Jadi controller itu yang mengatur seluruh service-nya, dan compute-nya itu kayak komputasi, resource-nya itu. Controller ini bisa sebagai compute juga, komputasi, tapi di lab ini controllernya nggak aku jadikan compute. Jadi di sini dipisah, ada controller, ada compute 1, compute 2. Contohnya, controller ini RAM-nya 4 GB, compute 1 ini 4 GB, compute 2 ini 4 GB. Di OpenStack itu, ini ditotalkan menjadi 8 GB. 4 GB-nya ini tidak termasuk controller ini. Jadi, kalau kita mau expand, mau menambah lagi resource-nya, kita tinggal tambahin compute-nya aja. Di sini misal compute 1-nya 4 GB, compute 2-nya 4 GB. Jadi resource dari compute 1 dan compute 2 ini digabung. Nah, kalau misalkan udah merasa kepenuhan ini resource-nya, bisa kita tambah lagi compute-nya. Kita tinggal beli server baru, kita tambahin compute 3 atau compute 4 sesuai speknya. Misal di compute 3 4 GB, di compute 4 GB juga. Jadi kita bisa nambah expand 8 GB lagi. Jadi totalnya ini ada 16 GB RAM komputasinya. Gitu. Jadi
keunggulan OpenStack juga itu kita bisa expand, menambah skala. Ini dinamis banget. Misal resource-nya kita kurang, kita bisa tambah lagi komputasinya itu. Itu OpenStack. Nah, skemanya ulang lagi pakai satu controller, 2 compute. Yang merah ini ada manajemen network. Ini untuk antar OpenStack-nya dari controller sampai compute 2. Nah, ini yang hitam ini external network-nya untuk ke arah internet. Dan yang titik-titik ini virtual network. Nah, ini yang titik-titik ini adalah instannya virtual OS yang nanti kita buat gitu loh. Jadi dari resource compute 1 dan compute 2 ini kita di dalam situ ada instannya lagi virtual gitu. Ini untuk topologinya. Ini ada referensi untuk langkah instalasi dengan Colo Ansible. Bisa dilihat di sini. Ini langkah-langkahnya kalau ingin testing nyoba-nyoba. Kalau ini dari officialnya OpenStack-nya. Nah, ini instalasinya secara officialnya. Nah, ini yang instalasi bisa dibilang instalasi manual. Kalau instalasi manual, minimal deployment-nya ada identity, image, placement, compute, networking, dashboard, load storage. Kalau kalian ngikutin yang manualnya, berarti kalian harus install satu-satu service-nya. Jadi ada banyak banget yang harus diinstal. Jadi kalau manual itu agak panjang prosesnya dan banyak juga error-errornya gitu. Kalau di Colo Ansible itu nggak pusing, tinggal di Colo Ansible itu tinggal install Colo Ansible-nya, terus kita tinggal pilih aja konfigurasi Colo Ansible yang pengen kita install itu apa. Misal kalian install di Ubuntu, tinggal ganti Ubuntu tipenya source. OpenStack Relay itu maksudnya versinya apa. Nah, ini contohnya pakai versi Usuri. Terus ini ada Colo internal VIP address, isi di manajemen networknya. Ini juga. Jadi simple banget, cuman cukup konfigurasi ini, tinggal ikutin perintah ini, udah kalian langsung bisa install OpenStack-nya. Kalau kalian pengen lihat, nah ini untuk controllernya, resource-nya itu udah makan 3 GB RAM. Ini belum controllernya itu dipisah dengan compute. Gimana kalau dipakai compute, ini makin berat controllernya. Gitu. Untuk contohnya itu misal nah, ini ada banyak banget yang bisa kita enable. Misal kita mau enable apa? Magnum. Tinggal kita hilangkan pagernya, bisa di-enable segala macam gitu loh. Jadi kita cuman cari service apa yang mau kita enable, terus kita aktifin di yes, udah gitu aja kalau Colo Ansible. Untuk demonya itu kita coba yang Google Cloud-nya dulu.
Nah, ini contoh public cloud. Ini contohnya pakai Google Cloud Platform. Nah, ini komputasinya compute itu kalau kita misalnya kita mau buat instan itu bisa di sini nge-create segala macamnya. Kalau di Google Cloud ini ada banyak banget, ada billingnya juga, ada network service-nya juga, ada load balancing-nya juga, ada Kubernetes engine itu yang kalau bisa dibilang di OpenStack-nya Magnum. Jadi OpenStack itu mirip-mirip seperti Google Cloud Platform ini. Kayak contoh billingnya itu, pembayarannya itu bisa dilihat nah, kalau kita menggunakan spesifikasinya misal yang kalau kita bisa mau ngatur mau pakai spesifikasi yang mana. Ntar biaya bulanannya itu bisa terlihat biayanya $98 gitu. Per jamnya segini. Gitu. Jadi ini sistem billingnya itu per jam. Jadi bukan per jam sih, pokoknya per waktu lah. Jadi kalau misalkan ini dimatiin, ya biayanya nggak nambah gitu loh. Jadi kalau dia jalan baru ntar nambahnya per detik, nambah. Nah ini estimasinya per jamnya segini, $0,1 kayak gitu. Nah ini contoh public cloud. Jadi kita pengen buat apapun yang kita inginkan bisa di sini. Tapi sesuai budget juga. Kalau nggak punya budget ya kita nggak bisa buat yang kita pengen gitu. Jadi intinya kembali lagi ya ke duit juga gitu. Kalau duitnya banyak bisa buat apapun. Tapi kalau nggak punya duit ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ada banyak banget layanan-layanannya. Tuh. Ada data store, ada cloud run. Itulah tentang public cloud, Google Cloud ini. Gitu. Nah, sekarang kita yang ke OpenStack-nya. Nah, ini OpenStack-nya. Tampilan OpenStack-nya tuh kayak gini. Nah, ini tampilan login-nya. Kita coba login. Password-nya ngambil dari sini. Nah, di sini di OpenStack ini bisa kelihatan kayak ada compute-nya itu ada 2 instan, ada 2 vCPU terpakai dari 20, ada RAM-nya 640 MB udah terpakai. Dari network-nya ini semua data-datanya itu bisa terlihat itu dari placement, service placement itu. Nah, di sini penggunaannya aku udah buat 2 instan, Ubuntu testing sama Keros. Nah, ini spesifikasinya ada 1 CPU, disknya 20, RAM-nya 512. Ini bisa kita atur sendiri. Misal contohnya di sini, kita klik instan. Nah, kita bisa buat instan tuh di sini. Ini ada nama image-nya Ubuntu, ada flavornya itu speknya, ada key pair-nya, statusnya segala macam. Di sini kita bisa ngebuat snapshot, bisa nah di sini ada fitur-fiturnya, kita install ulang segala macam. Sebelum kita nyoba buat instan, ini ada image. Nah, di sini kita bisa create image-nya. Kita create image,
terus kita browse filenya mau di mana misalnya. Misal mau OS apa di sini. Ntar tinggal browse, kita upload dari laptop kita, tinggal pilih formatnya mau apa. Di sini ada ISO, ada Keycode, ada RAW segala macam, tinggal pilih sesuai kebutuhannya. Gitu. Nah, setelah buat bakal munculnya kayak gini. Tuh. Ini aku buat 2 kali. Nah, untuk Ubuntu Debian CentOS ini dia punya cloud image-nya sendiri. Jadi nah ini cloud image-nya, jadi tuh di OpenStack kita bisa pakai cloud image-nya, dotnya itu .img, misal yang Bionic. Nah ini .img, jadi kan kalian biasanya kalau install Ubuntu itu benar-benar manual banget, kita harus setting ini. Tapi kalau di OpenStack itu langsung jadi, tanpa perlu kita install ini itu klik pencet apa gitu, itu langsung jadi. Itu di OpenStack kalau pakai cloud image. Itu untuk image-nya. Di sini udah ada key pair-nya juga. Jadi kita bisa login tanpa password menggunakan key pair sini. Gitu loh. Kalian biasanya pakai password Ubuntu, passwordnya apa, tapi kalau dengan key pair sini ya kalian bisa login tanpa password gitu. Nah, ini contoh di networking-nya. Nah, di sini kelihatan banget topologinya. Ini ada routernya di tengah-tengah, ini external network yang biru. Nah, ini yang oranye itu internal network. Nah, di sini ada 2 instance yang tadi dibuat. Jadi kelihatan topologinya. Nah, bisa lihat yang via grafiknya ini gitu. Itu untuk networking-nya. Nah, di network ini kita bisa buat lebih dari 1 internal network. Kita bisa buat banyak. Jadi nggak cuma 1, kita bisa buat lagi. Misal networknya internal 2, subnetnya kita atur pengen berapa, bebas misalnya namanya internal 2 subnet. Misal IP-nya segini, kita bisa buat lebih dari 1. Nah, biasanya ini bisa dibuat per project untuk networking-nya itu. Nah, jadi kita bisa buat lebih dari 1 internal network ini. Kalau eksternal ini, kalau nggak salah cuma bisa 1. Apa bisa lebih, lupa. Nah, ini untuk routernya. Yang tadi ada di topologi, jadi biar si instannya itu bisa akses keluar, bisa ping Google dan lain-lain, itu bisa pakai router ini. Jadi router ini ntar yang bakal wakilin si instan itu biar bisa ping ke Google. Ada namanya NAT, Network Address Translation, dia yang ngenatin si router ini. Biar si instan di OpenStack itu bisa ping ke internet gitu. Terus ini ada security group-nya. Nah, ini bisa kita atur, ini seperti anggapannya firewall. Nah, kita bisa atur aja ini, rule apa yang mau kita izinkan sama nggak izinkan. Contohnya itu kita mau rule apa, misal kita mau rule HTTP. Nah, itu bisa diizinkan IP berapa aja yang boleh masuk gitu. Ini untuk bisa dibilang firewall-nya lah gitu.
Nah, ini untuk floating IP-nya. Floating IP itu apa? Nah, jadi kalau normalnya itu si instan ini nggak bisa diakses dari publik. Nah, floating IP ini fungsinya biar si instannya itu bisa diakses sama kita secara publik gitu loh. Jadi instan itu kan dapatnya IP private, IP internal yang tadi kita buat. Nah, biar bisa diakses keluar menggunakan floating IP di OpenStack ini. Jadi kayak hosting atau VPS, contohnya apalah, hosting-hosting itu yang kalian pernah nyoba sewa. Nah, itu ada floating IP-nya. Jadi hosting itu bisa nyewa sampai ribuan IP publik di internet gitu loh. Jadi dia bisa banyak dapat floating IP-nya. Untuk nyewa IP publik di IP publik itu mahal kalau nggak salah. Jadi nggak sembarang bisa sewa. Biasanya yang penyewa hosting itu yang beli IP publik itu. Nah, untuk hypervisor-nya ini kita bisa buktikan. Nah, ini terlihat ada dua hypervisor yang jalan, si compute 1 sama compute 2 sesuai topologi tadi. Controllernya di sini nggak ikut karena nggak dijadikan compute juga, tapi kalau ingin juga bisa gitu. Tapi speknya harus lebih kuat lagi. Di sini aku menggunakannya CPU-nya itu 4 di RAM-nya itu pakai 4 GB dua-duanya. Yang local storage yang udah digunakan ini 1 GB sama 20 GB gitu. Di sini terlihat instannya itu masing-masing punya satu. Maksudnya apa? Jadi tuh kayak tadi aku buat 2 instan, yang satu itu yang Keros, yang satu itu Ubuntu. Nah, masing-masing itu bakal di-assign ke komputernya. Jadi ada namanya Nova Scheduler. Nah, itu yang nentuin si instan ini tuh dia masuknya ke compute mana, instan itu masuknya ke compute mana gitu loh. Nah, ini kebetulan buat 2 instan, dua-duanya masuk di compute 1 dan 2. Mungkin kalau kita buat instan lagi, dia bakal masuknya di compute 1 gitu loh. Jadi benar-benar dibagi ini. Nah, ini untuk display compute 1, compute 2-nya kalau bukti kalau statusnya up. Nah, ini bisa kita disable kalau kita pengen. Jadi compute-nya ini nggak jalan gitu loh. Terus ada juga nah, ini ada flavor. Flavor itu spek yang kita pengen buat. Nah, kita pengen misal namanya apa? Spek besar. Virtual CPU-nya kita mau buat berapa? Misal 4, RAM-nya mau berapa yang 2 GB bisa. Ini pakainya MB. Misal disk-nya mau berapa? Mau 20 GB bisa gitu loh. Ini yang minimalnya bisa langsung kita create gitu. Ini agak lama. Nah, udah jadi. Yang tadi kita buat tuh yang ini nih. Spek besar ini. RAM-nya 2 GB, disk-nya 20, ini minimalnya. Jadi aku udah nyoba buat 4. Sesuai spek-speknya itu. Yang terakhir itu nah, ini endpoint API-nya ada di sini semua. Nah, ini compute service-nya ada Nova Scheduler yang aku bilang, yang nentuin instannya ada di compute mana segala macam. Gitu. Nah, ini ada net agent-nya yang ngasih di ACP, L3 agent itu yang router,
Nah, ini pakainya Open Visuit, backend-nya ada juga backend-nya OVN itu, tapi kitanya pakai OVS. Untuk info, kembali ke hypervisor. Nah, ini ada 8 CPU. Kenapa 8 CPU? Karena dari Compute 1 dan Compute 2 ini. Jadi 4 tambah 4, jadi 8. Nah, memori usage-nya juga, ini udah kepake 1,6. Ini dari total 4 GB sama 4 GB ini. Disknya juga gabungan dari ini sama ini. Jadi semua resource-nya tuh digabung. Nah, di OpenStack ini juga ada overcommit. Overcommit itu memperbanyak virtual CPU. Jadi 1:16. Jadi satu CPU itu kita bisa menggunakan 16 virtual CPU. Berarti kalau ada 8 CPU ini bisa kita kalikan dengan 16. 8 kali 16 berapa tuh? Ada banyak pokoknya. Untuk RAM-nya juga. RAM ini 1:50. Berapa ya? Lupa. Jadi ini juga ada perhitungannya. Jadi ini nggak murni 8 GB bisa kita pakai, tapi bisa kita pakai lebih. Gitu. Overcommit ini bisa kita atur mau skalanya banding berapa, 1:16 atau 1:4 atau 1 banding berapa. Jadi kalau semakin banyak overcommit juga satu vCPU itu semakin lelet karena dibaginya aja udah 16 gitu. Yang terakhir kita yang di identity. Nah, ini kita bisa membuat user. Ini ada user default. Jadi masing-masing service itu punya user masing-masing kayak Glance, Placement, Nova, Neutron, Hit, dan lain-lainnya. Dan admin tentunya. Kita bisa buat user, misalnya user 1. Nah, passwordnya apa, spin. Nah, dia bisa dimasukin ke project apa segala macam. Role-nya bisa diatur member, admin, atau kita bisa buat role sendiri gitu loh. Apa aja yang bisa diakses oleh si user ini gitu. Yang terakhir ini project. Jadi untuk memisahkan si masing-masing perusahaan, misal ada banyak project, misal project satu itu perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Nah, kita bisa buat dari sini. Misal kalau kita disewa oleh perusahaan apa, nah kita bisa ngaturnya lewat project ini. Bisa kita pisah dengan project-project ini. Misal namanya projectnya PT Teknologi. Project membernya bisa kita masukin misal SP dan user 1. Ini bisa kita create. Oke, agak lama. Ini udah jadi. Ini udah kebuat project PT Buar Teknologi. Nah, ini bisa kita atur kayak kuotanya. Jadi si project itu bisa membuat berapa minimal instan. Misal ini kita bisa atur 20, vCPU-nya dia bisa dapat berapa, RAM-nya dia bisa menggunakan berapa, segala macam. Jadi bisa kita atur di sini. Gitu. Dari compute sama networknya dia bisa pakai berapa segala macam. Nah, ini kan ada dua apa ya? Ada project sama admin. Nah, ini admin ini ya fitur admin. Tapi kalau project ini, ya ini fitur project contohnya bisa ntar deh setelah buat instan. Kita coba testing buat instan dulu.
Kita buat instan. Nama instannya apa? Misal web server 1. Nah, ini count-nya ini kita bisa buat langsung banyak 10 gitu loh. Kayak gitu. Jadi di sini kita buatnya satu aja. Source-nya itu kita bisa pilih mau pakai image apa nih? Pakai image Giros misalnya, yang entengan cepet. Flavornya kita mau pakai spek yang mana? Kita misal pakainya speknya yang ini, yang 128 ini. Networknya ini kita bisa pilih. Tadi kita buat internal 2. Misal kita pakainya internal 2 gitu loh. Security groupnya kita bisa buat baru, tapi kita pakai default aja. Key pair-nya itu biar kita bisa pas konekin ke instan kita itu tanpa password di laptop kita sendiri. Udah dari source ini udah ada, image-nya pakai Giros, flavornya pakai spek ini, network-nya pakai yang internal 2, key pair-nya pakai punya kita, laptop kita sendiri, kita bisa launch instan kita buat. Nah, ini sedang proses buat ya, scheduling, dia menentuin mau ada di compute berapa. Kita ini buatnya di project admin. Tapi kita udah buat project PT Buar juga, ntar kita coba. Nah, kita coba klik instan yang udah kita buat aja selagi nunggu. Nah, di sini ada informasi tentang instannya. Ini udah dibuat 2 hari yang lalu, dibuatnya tanggal 10. Spek-speknya udah ada, security groupnya apa aja yang diizinkan, pakai key apa, segala macam gitu. Nah, di fitur ini juga ada log, kita bisa ngeliat log saat pembuatan instannya. Di sini masih loading. Nah, ini kelihatan log-lognya pas dia lagi proses install sampai akhirnya ada tulisan ini udah bisa akhirnya. Ini pakai yang lama. Nah, kalau misalkan mau langsung nyobain di OpenStack-nya bisa. Jadi di sini di OpenStack-nya juga nyediain terminalnya. Jadi kita bisa langsung konfigurasi di sini. Kalau misalkan si instan itu benar-benar udah nggak bisa di remote, nggak bisa kita akses lagi dari luar. Nah, untuk solusinya kita bisa pakai terminal langsung dari OpenStack-nya ini. Nah, ini udah kebuat yang instant web server. IP-nya dapat ini. Nah, ini tapi belum bisa kita akses eksternal karena ini masih IP internal. Nah, untuk biar kita bisa akses secara eksternal, kita tambahin associate floating IP. Nah, ini kita bisa aksesnya dari terminal OpenStack ini. Ini digunakan jika emang udah kepepet, nggak bisa diakses lagi instannya. Ini solusinya. Nah, kita bisa konfig di sini. Nah, ini kita associate yang udah ada. Untuk ports-nya belum available karena kita belum nambahin internal
network 2-nya yang tadi kita buat di router. Nah, maka dari itu kita tambahin interface internal 2-nya di router. Ini baru ada yang internal 1. Nah, ini kita tambahkan. Ini sudah ditambahkan, kita coba lagi. Kita associate kembali plotting IP-nya. Nah, ini udah ada. Sekarang kita associate nih, contohnya ini anggapannya ini IP public 10.30.110.211. Oke, ini udah ada. Tadinya cuma IP ini, sekarang nambah ini. Sekarang kita coba akses. Tadi IP-nya berapa? SSH 10.30. Jelas. Oke, ini udah bisa di ping, tapi belum bisa di SSH. Mungkin dari, coba. Nah, ini contoh yang udah kita buat yang mesti di SSH. Kita bisa SSH dari laptop kita. Misal mau cek si Cirosnya ini IP-nya 192.168.1.192 sama dengan yang ini. Jadi kita bisa remote via di sini. Jadi kalau orang-orang di production aslinya itu kalau remote server ya via SSH ini gitu. Nah, ini dipakai kalau kepepet aja. Kalau udah nggak bisa diakses lagi. Untuk network topologinya bisa kita lihat. Login lagi. Nah, kita keluarin dulu. Ini passwordnya begini karena bawaannya dari deployment kalau Ansible. Jadi di generate otomatis passwordnya seperti ini. Oke. Nah, ini nambah dari topologi. Tadi internal doang, sekarang pas kita buat itu udah ada internal 2 baru lagi. Gitu. Di routernya tadi kita tambahin, jadi routernya itu connect yang sama yang hijau, yang internal 2 sama yang oranye, sama satu eksternal yang tadi kita buat ini. Kalau kita mau lihat contoh login yang project yang tadi udah kita masukin, kita pakai user tadi spin yang udah kita buat. Nah, kalau tadi kan ada menu admin, sekarang itu udah nggak ada menu adminnya karena kita loginnya pakai user biasa. Nah, di sini nih, jadi satu cloud provider bisa bikin banyak untuk
perusahaan gitu. Jadi ini udah masing-masing. Nah ini nggak ada usage-nya. Tadi kan ada Ubuntu testing sama Keros 1 sama web server yang kita buat. Nah sekarang ini nggak ada. Soalnya tadi kita buatnya di project admin. Kalau kita mau buat projectnya di PT Buat Teknologi nih ya udah buat lagi gitu loh. Jadi masing-masing project itu udah beda lagi instan-instannya gitu. Dari networking-nya kita juga bisa buat sendiri. Dari networking-nya ini nggak ada yang network internalnya. Soalnya tadi project-nya untuk admin aja, tapi kalau kita mau buat ya buat lagi gitu loh. Buat manual lagi, buat router segala macamnya tuh. Jadi kayak project itu kayak buat dari nol lagi. Tapi terserah apa yang pengen kita buat itu bebas, karena ini project kita gitu loh. Nah, ini bisa dilihat dari sininya. Mungkin itu aja sih. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke MC. Oke. Ya, tuh kan udah dijelasin tuh materinya sama Bang Espin. Banyak banget dan sangatlah wow gitu ya kan. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi pasti pas dijelasin materinya tuh kayak ada pengen nanya nih, mungkin ya, tapi emang belum waktunya. Nah, sekarang nih aku buka Q&A buat kalian yang mau nanya ke Bang Espin tentang materi yang udah disampaikan tadi. Nah, yang mau nanya bisa drop pertanyaannya di chat ya. Hayu. Buat kalian yang kepo banget, boleh nanya nih. Kesempatan banget kan buat nanya-nanya ke Bang Espin. Apalagi kan Bang Espin nih, apa ya, prestasinya banyak, terus pengalamannya juga banyak. Tuh, bisa lah ditanya-tanya. Yuk, ya nanya. BTW, Bang Espin nih sekarang lagi sibuk apa, Bang? Selain kerja sambil nunggu pertanyaan dan kuliah. Lagi kuliah, ngurus lab, sama kerjaan sih, 3 itu. Sibuk banget ya. Kan tahun terakhir nih. Gimana tuh time manajemennya? Pasti. Kalau sekarang kan semester 7 ini 14 SKS. Sama sekarang udah nyiapin nyusun proposal tugas akhir sih. Jadi untuk time manajemennya ya pinter-pinter aja deh kerjaan lab sama kuliah ini. Tapi masih pegang lab gitu ya, Bang ya? Masih, baru menjabat soalnya juga. Gila. Keren nih. Itu tadi kan lihat-lihat nih di LinkedIn-nya, kerjanya kan full time ya? Ya. Itu gimana tuh? Di remote atau gimana tuh? Jadi ya karena kan lagi pandemi juga nih, kuliah juga jadi online. Jadi ya kuliahnya remote, ya kerjanya full time gitu. Jadi langsung ke kantor gitu. Oke. Nah, tapi untuk kerjaan juga ini sih bisa remote juga, jadi sesuai kondisi. Kalau emang dibutuhin langsung onsite ke tempat, ya udah ke tempat. Tapi kalau enggak ya udah di rumah aja bisa gitu. Oke. Ayo buat teman-teman yang mau nanya nih, BTW jangan salah, kalau nanya dapat hadiah coy. Nanti ada lah. Yuk. Nih ada yang nanya nih Bang. Aku bacain ya Bang. Nih dari Joy. Untuk kolabase-nya dari Docker ya Bang. Kemungkinan saya tertarik untuk mencoba. Tadi saya lihat ada Vipcola. Itu Vipcola apa itu Bang? Itu Vipcola apa tuh Bang? Jadi akan jawab. Untuk Joy ya, Joy Leomans. Oh, halo Joy. Jadi ya Bang. Kalau Ansible ini base-nya iya pakai Docker. Jadi setiap servisnya itu dibuat sebuah kontainer dari Nova segala macamnya itu berbasis kontainer. Nah untuk VIP itu virtual IP. Jadi itu biasanya digunakan untuk komunikasi antar servisnya di endpoint-nya. Jadi kalau misalkan nggak pakai VIP itu kan pakai IP fisik mau nggak mau. Nah jika di saat itu down, nah itu berbahaya banget. Itu instannya bisa down, semua service down. Tapi dengan adanya virtual IP ini meminimalisir saat
interface fisiknya down. Nah, jadi masih ada virtual IP itu yang masih tetap aman nempel di sana itu, Joy. Berarti IP itu mungkin sama dengan IP controller, enggak? Sama kan? Beda. Misal Beda. IP controllernya itu 10.1.1.1 ya, Joy. Nah, untuk di VIP-nya ini bisa jadi 10.1.1.254 gitu loh. Oh, gitu. Jadi ntar di interface itu bakal ada 2 IP, Joy. Endpoint-nya ditembak ke VIP apa ke controller? Endpoint dari setiap service. Nah, itu ke IP VIP itu, Joy. Oke. Siap. Udah terjawab. Mantap. Nih, lanjut ya Bang. Ada dari JD nih. JD. Tadi kan ada bahas IAAS, SAAS, dan lain-lain. Saya pernah dengar CAAS nih. Saya pernah lihat IAAS versus CAAS. Apa sih sebenarnya CAAS itu, Bang? Sekarang sebenarnya sih model service cloud itu sudah makin banyak ya. Tadinya awal IaaS, SaaS, dan lain, sekarang udah ada CAS, segala macamnya. CAS itu Code as a Service, kode kan. Nah, jadi itu kita kayak ngebuat sesuatu itu pakai kode. Jadi semua kode yang kita buat itu, nah itu bisa langsung dijadikan sebuah service atau layanan. Contohnya gimana ya? Mungkin contohnya di sini kali. Kode. Bentar, coba share screen lagi ya. Oke, share screen. Untuk pertanyaan Joy tadi kan ini kelihatan Joy yang di interface NS3, nah ini ada 2 IP, nah itu yang tadi Joy. Nah ini yang VIP-nya gitu. Untuk yang kodenya itu mungkin kalau contohnya itu ada di ini aja deh. Nah, ini salah satu yang kode as a service. Jadi itu kode itu bisa langsung dijadikan sebuah aplikasi di sini. Contohnya text to speech. Nah, di sini di Google Cloud ini bisa codingan text to speech kita dimasukin ke layanan Google Cloud ini gitu. Jadi kalau bedanya IaaS versus CAS itu, kalau IaaS itu tadi infrastrukturnya kita konfigurasi di bagian konfigurasi di bagian infrastrukturnya aja di sisi OS. Nah, di sisi OS sampai aplikasi yang tadi kita coba di OpenStack itu namanya IaaS gitu. Kalau kode CAS itu ya tadi kita cuma input kodenya di cloud provider-nya, ntar bakal bisa dijalankan kode itu. Itu sih. Kalau contohnya belum ada gitu. Maksudnya belum pernah nyoba kalau CAS itu. Gimana? Jadi
Jadi, paham nggak? Nah, nyampe nggak yang disampaikan? Mana nih jadi? Oke. Nyampe lah ya, semoga. Nah, kita lanjut aja Bang ke pertanyaan selanjutnya. Ini paham katanya. Dari si Faris. Ada larangan nggak untuk pemakaian service cloud sendiri? Misal untuk mining yang pemakainya high usage. High use. Itu Bang. Untuk larangan enggak sih, kan tadi udah dibilang kalau kita nyewa ya kita sewa sesuai kebutuhan speknya aja. Kayak tadi di Google Cloud kita mau nyewa speknya misal RAM yang 16 segala macam, kalau itu buat mining ya oke. Tergantung dari kebijakan cloud providernya sih, kayak Google Cloud, AWS kalau apa mengizinkan untuk mining, kalau mengizinkan ya berarti nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung ke cloud providernya sendiri gitu. Oke. Jawab ya, Faris. Selanjutnya dari Adele. Ingin bertanya, untuk kontrol instance cloud selain penggunaan CLI via web atau SSH, apakah bisa diinstal GUI? Atau apakah memang tidak ada virtualisasi 2 dimensi atau 3 dimensi untuk GUI sehingga tidak support? Terima kasih. Kalau untuk remote instant itu paling ya pakai dua cara tadi, CLI yang website yang dari OpenStack-nya itu, sama yang via SSH. Kalau di Linux itu bisa pakai terminal, tapi kalau di Windows itu ada nama aplikasinya Putty. Nah, Putty itu ntar yang bisa nge-SSH ke instance yang telah kita buat. Nah, itu GUI. Yang Putty itu berbentuknya GUI. Jadi kita tinggal masukin IP-nya berapa, terus pilih modenya yang SSH, udah tinggal oke aja. Tapi pas masuk OS-nya ya CLI juga sesuai yang kita install. Kalau kita nginstal sistem operasinya yang CLI aja, ya udah yang berbentuk tes aja. Tapi kalau misalnya kita install yang Linux yang GUI ya, ntar itu bakal terlihat tampilan ininya, GUI-nya gitu. Ya, oke. Gimana? Siap. Terima kasih Bang, Cina. Nih, yang ini pertanyaan terakhir nih Bang. Okay. Dari SC kita nih, Bang Sultan. Ya kan Bang? Selamat pagi. Salam network. Izin bertanya ya, kalau saya ingin membuat suatu sistem VoIP dan sistemnya dengan cloud, service yang nantinya saya gunakan lebih baik menggunakan apa ya? Terima kasih. Kalau VoIP itu ada banyak sih. Ada yang VoIP Cisco yang itu pakai perangkat VoIP-nya. Ada juga yang VoIP di Linux bisa pakai Asterisk, menggunakan Ubuntu Asterisk, menggunakan OS-nya Ubuntu, diinstal software Asterisk. Nah, itu ntar kalau di cloud ya udah tinggal buat aja OS-nya tadi pakai Ubuntu. Setelah OS-nya telah terbuat, di associate floating IP-nya biar bisa kita akses. Setelah bisa kita akses, nah dari situ kita bisa install Asterisknya seperti apa sesuai prosedur penginstalan Asterisknya. Nah itu insya Allah VoIP-nya bisa sih. Jadi untuk instalasinya tuh sama aja kayak kita ngebuat di VirtualBox atau VMware, Linux segala macamnya. Bedanya bedanya di OpenStack, kita ngebuatnya lewat OpenStack gitu loh. Itu sih. Itu Bang Sultan gitu katanya Bang, kata Bang Espin. Ya Bang Sultan. Nah, kan udah nih jawab-jawab pertanyaan. Sebelumnya makasih banyak nih buat Bang Espin yang mau menyempatkan diri buat ngebantu kita, ngasih ilmunya ya kan ke kita. Sebelum kita sudahi Q&A ini, itu dong Bang, kasih saran buat kita, kasih pesan buat kita gitu, untuk kedepannya biar lebih baik atau kayak gimana dari Bang Espin. Pesan dari Bang Espin. Silakan. Apa tadi?
Oke, siap. Nggak fokus. Oke. Diulang nih. Oke. Saran dari Bang Espin buat kita semuanya. Saran apa nih? Saran apapun sih sebenarnya, bisa buat kuliahnya, bisa buat dalam kalau pengen jadi pandai dalam satu hal tuh harus kayak gimana gitu. Tips and trick juga nggak apa-apa. Kalau saran aku sih dari sisi kuliah sih kalau menurutku nggak usah terlalu gimana ya, pandai semua bidang sih. Maksudnya dari sisi kuliah kalian emang bagus, IPK-nya tinggi, tapi rata-rata yang IPK-nya tinggi pun pas kerja itu bingung mau ngapain. Jadi selagi kalian masih kuliah, kalian menimba ilmu dari beberapa SKS itu, kalian juga ngelatih soft skill kalian. Misal kalian sukanya di bidang apa, di bidang programming atau Python atau apapun. Nah, itu kalian fokusin terus. Jadi kuliah dibarengi dengan melatih skill soft skill kalian. Nah, kalau itu udah tercapai, nah itu kalian tuh pas lulus nggak bingung gitu. Kalian punya skill yang kalian upgrade terus pas kuliah. Jadi jangan ngikutin kuliah aja. Kalau kalian cuma ngikutin kuliah, ya kalau menurutku sih ilmu yang dipakai kuliah itu nggak bener-bener di dunia industri itu bener-bener dikit banget yang kepake, malah hampir nggak ada sih menurutku kalau di jurusan gue. Tapi kalau di informatika dan lain-lainnya kurang tahu sih. Jadi tipsnya itu belajar materi yang kalian sukai juga gitu selagi kuliah. Jadi pas lulus juga nggak bingung. Terus jangan lupa deketin abang kelasnya untuk nanya-nanya perihal kalau di industri itu seperti apa, gimana ininya, kendalanya, terus materinya apa aja yang lagi hits di sana. Itu jangan juga tanya-tanya alumninya gitu loh. Buat nanti kalian buat persiapan, jadi setelah kalian mau lulus tuh kalian nggak kaget, oh ternyata dunia industri tuh seperti ini, jadi udah nganggep biasa aja. Coba kalau yang cuma ngikutin kuliah doang pasti kaget banget, karena materi yang di industri tuh wah ternyata beda jauh sama yang kuliah, jadi kagok. Itu sih mungkin itu aja sarannya. Ya, itu bermanfaat banget sih Bang, bener banget. Jangan stuck cuma di materi dari kuliah. Itu sangatlah betul. Nah, buat Bang Espin, sekali lagi terima kasih Bang udah menyempatkan waktu buat isi webinar ini. Untuk selanjutnya, Bang Espin boleh melanjutkan kegiatannya yang telah ditunda untuk acara ini. Terima kasih banyak ya Bang. Oke, terima kasih, izin pamit semuanya. Undur diri Ya ya. Bang. Ya Bang, terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya, nih buat teman-teman. Selanjutnya tuh kita bakal ada game. Asik gak tuh game? Jadi kita bakal ada game yang namanya Quizzes. Pernah denger nggak Quizzes? Pernah gitu dong, ya Allah. Pernah, Coba Kak, open pernah. mic. Pernah, Nah, Kak, gitu. pernah. Nah, gitu dong. Biar kayak nggak ngomong sama Candi gitu ya kan. Nggak pernah, Kak. Oh, nggak pernah. Pasti mainnya Kahoot nih. Nah, selanjutnya kita bakal main di mana quizzes itu ya sama lah ya kayak Kahoot. Nah, terus untuk pemenang quizzesnya nanti, jadi untuk pemenangnya nanti dimohon untuk menghubungi CP yang ada di poster. Nah, selanjutnya langsung aja ya kita ke game. Boleh di-share linknya Bang. Nah, sini. Ayo bisa join nih. Jangan lupa join. Soalnya ini juga bakal dapet something gitu. Yuk. Itu tuh linknya udah di-share.
Nah. Yuk, join semuanya. Lumayan banget nih. Apalagi buat kalian yang ngedengerin materi tadi, easy peasy lah buat menangin game ini. Serius. Ayo. Baru 3 nih. Ayo. Yang lain. Wih, gila. Ini berapa orang sih? Nih, 87 orang nih yang ikut. Yang ada di webinar ini. Harusnya ini persaingan yang sangat amat ketat. Kalau semua ikut. Lumayan. Oke, guys. Wah, siapa nih? Insya Allah menang. Amin. Doain semoga menang. Wah, udah banyak nih. Yuk. Gila. Aku sangat suka antusias kalian, guys. Ayo, yang lain udah aja nih yang join. Sayang banget loh, hadiahnya tuh menarik. Serius. Nah, untuk informasi aja, pemenang nanti 5 pemenang teratas boleh SS peringkatnya, terus kirim ke CP. Oke. Udah nih, yang join segini aja. Ayo. Nah, tuh masih banyak. Boleh dong di-scroll ke bawah, Bang. Mau lihat nih siapa aja yang ikut. Aku ganteng, butet, pede banget nih orang. Mantap. Nggak apa-apa. Daripada insecure ya kan, mending pede. Ada lagi, mana nih? Jojo terus. Ada, ini apa nih? NIM, coy. Wah, parah pakai NIM. Yuk, bisa yuk. Udah nih, gak ada yang join lagi. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sumbang, dimulai. Fokus guys, fokus. Kita lihat nih, siapa aja nih yang... Wah, gila. Wah, anjir. Wah, gila. Betul-betulan ya, Bu. Mantap. Wah, siapa nih yang paling atas nih? Ada Adel. Ini tadi yang nanya nih, Adel, Joy B. Terus kakek tuh. Ada Dandi. Wah, susulan coy. Mantap. Berarti tandanya kalian tuh mendengarkan dengan seksama ya webinar ini. Ada Rafli tuh juga. Ada lagi
Aulia Rahman. Ini Dandi siapa? Gila, gegebet. Keren. Selamat guys. Wah, rame banget ya. Buset. Oke guys, 5 teratas nih bakal dapet something. Wah, Dandi keselip tuh sama si Aulia. Ayo, Adel, Farhan. Gila, bangkit lagi. Dandi ya, turun dah. Yuk, bisa yuk, itu bisa yuk. Nomor 6, ya. Ya, bisa yuk, yuk. Mana nih yang katanya ganteng, mana nih? Ganteng aja nih. Mantap. Yuk. Masih ada yang ngerjain? Sudah. Mana yang ngerjain ya? Wah, ini nih. Yang pertama ada Adel, terus ada Aulia. Ada siapa tadi? Nah, ini nih, 5 pemenang teratas ini bisa SS. Bisa SS ya, terus habis itu kirim ke CP-nya. Tepuk tangan dong, buset dah, dim baik. Tepuk tangan. Ya, gue ngomong sama Candi. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjutnya. Ini udah ya gamenya ya. Nah, Lagi kak. lagi. Nah, kalau mau lagi bisa ikut acara kita selanjutnya. Itu juga bakal dapat hadiah kok. Tenang aja. Ikut aja terus biar dapat hadiah ya kan. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita foto dulu lah ya buat kenang-kenangan, buat mengekspresikan diri kita di minggu ini. Aku tahu minggu awal kuliah itu sangatlah gitulah ya. Oke. Ayo kita foto dulu. Gaya boleh Kak bergaya. Mana nih? Ora, mobilnya apa sih golek kono? Mobilnya apa nek kono? Terus Ayo. Gaya dulu dong, gaya. Ayo nih, 1, 2, 3. Siapa tahu ya kan. Ini mana pubdognya? Bilang, oh udah gitu, kenapa? Nih, satu lagi nih. Oh, kita, banyak juga ya ini. Tuh, ada 4 lah, coy.
Nih, lagi. Oke, sekarang slide 2. Senyum dong. Senyum, coy. Senyum. Jangan... Nah. Oke, 1, 2, 3. Cheers. Gila, keren banget pagi-pagi ya kan padahal. Oke, slide 2 udah belum Bang? Oke. Wah, slide 3 kenapa insecure semua orangnya? Kok nggak diliatin mukanya? Oke. Oke, ke slide 3 ya kita. Wah. Ayo, senyum dong. Ini, ya Allah, ada teddy bear lagi. Lanjut dah. Yuk, senyum. 1, 2, 3. Nah, dah. Slide 4. Iya, makin kosong ya kan? Udah nggak apa-apa. Buat dokumentasi aja, Bang. SS aja. Nah, dengan adanya, udah kan Bang? Dengan adanya sesi foto ini tadi menandakan bahwa acara kita sudah kelar. Sangatlah cepat ya. Nggak kerasa nggak sih? Iya, nggak kerasa. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kita, aku sebagai MC minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah perbuatan, dan juga kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join di acara webinar ini. Kami tunggu kedatangannya di acara webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini. Tuh, jangan lupa absen peserta. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nih, feedback-nya jangan lupa diisi untuk kita yang lebih baik lagi. Dimohon isi feedback-nya ya. Sama absen. Hayu. Terima kasih, Kak. Ya. As a matter of fact, for what it's worth. Jangan lupa buat isi absensinya ya, karena absensi itu kalian bisa dapat sertif. Lumayan kan, sertif webinar gitu. Dapat TAK. Insya Allah. Selamat bertemu sampai jumpa di webinar selanjutnya guys. Dadah. Dadah. Iya, sama-sama.